Sudah? Dah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa. Dah, Syauki silakan pimpin doanya. Sikap berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir, dan semoga nanti anak ibu bisa membawa ilmunya pulang ya. Nah, kemudian selanjutnya ibu mau cek siapa anak ibu yang tidak hadir hari ini. Siapa? Arif? Oh iya, Arif ya. Arif itu sakit ya, udah ada kabarnya, orang tuanya sudah mengabari ibu itu Arif sakit. Dan kita doakan Arif supaya cepat sembuh dan kembali lagi bergabung sama kita untuk belajar. Nah, untuk anak ibu yang hadir hari ini, mohon jaga kesehatannya, banyak makan buah dan sayur supaya kita sehat dan semangat untuk belajar. Dah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema ekosistem. Jadi minggu kemarin kita kan udah belajar tentang, siapa masih ingat? Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan pembelajaran kita kemarin bahasa Indonesia tentang pengertian dan ciri-ciri teks non-fiksi. Siapa yang masih ingat apa itu teks non-fiksi? Siapa masih ingat? Angkat tangannya. Ya, Radit. Teks yang berisi fakta. Betul? Betul. Nah, kita kasih good job untuk Radit. G-double-G-J-O-B, good job, good job, good job, good job, Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Jadi anak ibu mampu menjelaskan apa itu rantai makanan, kemudian mengelompokkan komponen-komponen rantai makanan. Kemudian anak ibu nanti juga harus mampu membuat satu buah masing-masing itu teks non-fiksi. Nah, kemudian untuk SPDP kita anak ibu nanti bisa menentukan apa saja properti yang digunakan saat menari tari daerah. Dan sebelum kita masuk ke materi, ibu mau tanya dulu, apa yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup? Ya, Soki? Makan, Bu. Makan. Ada yang lain? Minum. Dah. Jadi makhluk hidup itu ada siapa aja? Ada apa aja makhluk hidup itu? Tumbuhan, manusia, dan hewan. Tumbuhan, manusia, dan hewan. Dah, jadi makhluk hidup itu supaya dia bertahan hidup itu memerlukan makan dan minum. Dah, antar makhluk hidup itu apakah dia saling ketergantungan? Apakah dia saling membutuhkan? Misalnya antar manusia sama tumbuhan, tumbuhan sama hewan, atau yang lain. Dan kira-kira contohnya manusia
manusia sama tumbuhan? Manusia sama tumbuhan? Ya, B. Manusia memakan sayuran. Memakan sayuran. Nah, jadi manusia itu membutuhkan tumbuhan. Contoh lain, kita bernafas menghirup apa? Oksigen. Kita bernafas menghirup oksigen. Kalau tumbuhan dia menghirup apa? Karbon dioksida. Sedangkan kita mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kita sama tumbuhan itu saling menguntungkan. Nah, kita membutuhkan tumbuhan. Kalau ada tumbuhan ini banyak, jadi kita bebas untuk bernafas segar. Nah, itu ya. Dan jadi kita harus mensyukuri nikmat Allah. Ada kita di sini diciptakan manusia, tumbuhan dan hewan. Nah, jadi anak ibu kan sudah duduk berkelompok. Nah, tugas anak ibu nanti selama pembelajaran nanti diskusi kelompok. Dan silakan anak ibu kan udah ada gambar yang ibu bagikan per kelompok. Silakan anak ibu perhatikan gambarnya, itu gambar apa yang bisa anaknya simpulkan dari gambar tersebut. Nah, silakan ya. Nah, udah anak ibu perhatikan gambarnya masing-masing? Sudah. Kira-kira kelompok siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari gambar yang anaknya perhatikan tadi? Ya, kelompok 3. Saling makan dan dimakan, Bu. Saling makan. Oke, makan dan dimakan. Gambar dari yang anaknya perhatikan tadi. Kelompok 4. Gambar apa aja tuh? Ada padi, ada tikus, ada ular, ada burung-burung, ada kucing. Oke, ada padi yang kelompok 4, ada tikus, ada ular, ada burung elang, ada jamur. Nah, jadi gambar itu merupakan kalau kita urutkan jadi satu rantai makanan. Padi biasanya apa yang makan? Kalau ada tadi padi katanya ada tikus, ada burung elang, ada ular. Padi biasanya apa yang makan? Tikus dimakan apa biasanya? Ular dimakan apa? Burung elang mati diuraikan oleh jamur. Nah, ibu ada nyanyi satu ya. Nah, ibu ada nyanyi. Nah, nyanyi proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan.
yang bisa? Ayo, ayo Cinta. Lanjut Cinta. Produsen. Keisha? Konsumen 1. Endo? Konsumen 2. Apa lagi? Dah, dari lagu tadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulan apa saja komponen yang ada dalam rantai makanan? Kita? Produsen. Yang lain? Konsumen 1. Konsumen 1. Coki? Konsumen 2. Konsumen 2. Keisha? Pengurai. Udah? Ada lagi? Nah, jadi komponen dalam rantai makanan itu ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan pengurai. Konsumen itu bisa jadi konsumen 3-nya. Nah, itu tergantung rantai makanannya. Jadi coba perhatikan gambar yang anaknya dapat. Siapa yang bisa ngasih contoh dari gambar yang anaknya dapat itu? Yang mana yang produsennya? Ayo, kelompok berapa? Padi. Iya, produsen? Iya. Kenapa padi itu produsen? Oke. Karena bisa menghasilkan Makanan sendiri. Nah, di sini apa tadi katanya? Tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau. Kemudian apa lagi? Konsumen 1. Konsumen 1-nya apa di sana? Enzo? Tikus. Nah, padi dimakan tikus. Nah, berarti tikus itu menempati konsumen 1. Hewan apa dia? Herbivora. Herbivora. Kemudian ada lagi, apa lagi? Apa lagi, Nak? Konsumen elang. Elang. Padi dimakan tikus, tikus dimakan Elang. ular. Ular baru dimakan burung Elang. Nah, ular itu menempati posisi keberapa kira-kira? Ular makannya apa? Nah, tikus tadi konsumen 1, berarti dia konsumen 2. Burung elang Hewan karnivora. hewan karnivora juga, tapi dia memakan karnivora yang yang lain. Berarti konsumen 3. Burung elang. Dan selanjutnya pengurai. Siapa yang bisa kasih contoh pengurai tadi? Nah, ada di lagu. Jamur. Jamur. Nah, itu merupakan tadi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang mati diuraikan oleh jamur. Nah, contoh lainnya dari pengurai ini adalah bakteri. Selanjutnya, anak ibu akan membuat tugas pribadinya, membuat teks non fiksi. Dan silakan nanti ya. Ini ya. Silakan dibuat masing-masingnya. Silakan anak ibu buat teks non fiksi. Nah, kerjakan sendiri-sendiri. Dan dimulai dari sekarang. Udah selesai semua? Nah, silakan anak ibu upload ke depan lagi. Nah, jadi anak-anak masih ingat kan apa itu teks non fiksi? Apa itu teks non fiksi? Masih. Apa itu teks non fiksi? Ayo. Yang teks. Teks yang nyata. Teks yang berisi fakta. Nah. Nah, ada fakta yang sebelumnya. Insya Allah. Nah, insya Allah ada. Selanjutnya kita masuk ke materi SPDP, yaitu tari properti daerah. Nah, pernah nanya lihat orang menari di Serang di mana? Pernah? Sebelumnya anak ibu tahu enggak apa itu properti dalam tari?
Ayo. Piring. Piring. Apa lagi? Berarti propertinya piring. Nah, tadi apa lagi? Makan bajamba. Makan bajamba yang tadi sekolah kita. Nah, itu apa itu? Pakai alat kan yang untuk orang makan bajamba tuh. Nah, selanjutnya apa lagi? Ayo, apa lagi? Yang tadi panen apa itu? Ya, tadi panen itu pakai properti nak? Iya. Ada kan yang pakai properti? Pakai apa propertinya? Bisa jadi bakul ya, bisa jadi topi yang dipakai petani biasanya itu apa tuh? Dan kira-kira anak ibu paham apa itu properti dalam tari? Insya Allah. Dan dari pembelajaran kita hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo Cita. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan makan Dan rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam urutan tertentu. Apa lagi? Ada? Dalam suatu rantai makanan ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, dan juga pengurai. Nah, itu komponennya ya. Ada produsen. Jadi, pembelajaran kita hari ini yaitu rantai makanan. Pengertiannya yaitu rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam urutan tertentu. Kemudian komponen rantai makanan itu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen itu tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian konsumen itu yang mengonsumsi produsen ataupun hewan, yaitu hewan karnivora atau herbivora. Kemudian ada pengurai. Pengurai itu ada jamur dan ada bakteri. Kemudian teks non fiksi yaitu teks yang berupa fakta. Dan kemudian apa lagi tadi? Tari properti yaitu tari yang menggunakan properti atau alat yang dapat membantu keindahan tari tersebut. Dan sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut subtema 2. Dan silakan anak ibu baca di rumah materinya, dipelajari minggu depan sehingga minggu depan sudah paham apa materi yang akan disampaikan nanti. Dan